Salam, selamat malam jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Puji dan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kembali kita diperjumpakan pada malam hari ini lewat ibadah keluarga secara online bersama dengan kekasih-kekasih kita, yakni keluarga Ibu Alfrida Pembonan, keluarga Bapak Dr. Andus Petrus Ganing Kalaalloh, keluarga Bapak Welem Kombong, keluarga Ibu Erlina Parasa, dan keluarga Bapak Sevanso H. Saragi. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Untuk itu kami undang berdiri dan kita mengumandangkan pelengkap Kidung Jemaat 27 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 25 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-10. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Iya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Masuk di dalam firman Tuhan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 15, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk disapa dengan firman-Nya. Karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami datang bersyukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang mendapatkan pelayanan ibadah keluarga, menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman, yakni Ibu Alfrida Paembonan, keluarga Bapak Petrus Ganing Kala Allah bersama dengan keluarga Welem Kombong, dan juga keluarga Ibu Erlina Margareta Parasa bersama dengan keluarga Sepanso Saragi. Kami datang dengan satu kerinduan yang sama untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan Roh-Mu meneguhkan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan masih perkenan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saudara-saudara terambil dari Mazmur 117. Mazmur 117, bacaan kita ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dua ayat dari Mazmur 117. Firman-Nya demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa bagi keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Salam sehat serta salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Tema perenungan kita merespon kasih Tuhan yang besar.
Ini saya angkat secara khusus untuk melihat kenyataan yang sudah boleh dilalui oleh kekasih-kekasih kita, baik itu Ibu Alfrida Paimbonan, baik itu keluarga Bapak Petrus Kaning, dan juga Ibu Parasa, Erlina Parasa. Betapa Mazmur ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dahsyat. Sebab kalau kita kembali melihat ke belakang Bapak Ibu, banyak hal yang tidak pernah kita sangkakan diperhadapkan kepada kita, dan ketika kita mengukur kemampuan kita untuk menghadapi hal-hal itu, jujur kita harus akui bahwa kita tidak akan bisa. Terlebih saudara-saudara, ketika kita memasuki tahun 2020, betapa dunia tersentak dengan keadaan yang terjadi, lalu tatanan hidup yang semuanya biasa menjadi tidak biasa lagi. Contohnya saja, mengapa kita harus beribadah secara virtual? Tentunya hal ini menjadi pergumulan tersendiri sejak awal di tengah-tengah pandemi virus corona. Bagaimana caranya kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dan beribadah bersama-sama. Apa yang boleh terjadi pada saat ini saudara-saudaraku? Mari kita melihat dalam kacamata iman, bahwa semuanya itu boleh kita alami cuma karena Tuhan yang telah memungkinkan kita untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan, kasih dan kesetiaannya tidak pernah beranjak dan tidak pernah berubah bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Mazmur ini saudara-saudara sangat singkat, hanya terdiri atas 2 ayat saja. Dan Mazmur ini dimulai dengan ajakan sang pemazmur kepada semua bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Baik itu mereka yang percaya kepada Yahweh maupun yang tidak percaya kepada Yahweh. Yang percaya kepada Allah Israel maupun yang tidak percaya kepada Allah Israel, mereka diajak untuk memuliakan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Sebab karya Tuhan itu nyata. Mata ini dapat melihat kebesaran Tuhan melalui alam semesta. Tidak ada satu kuasa yang mampu untuk mengadakan tatanan alam semesta selain Tuhan saja. Untuk itu sang pemazmur mengajak semua bangsa untuk memegahkan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Lalu saudara-saudara pada ayat yang kedua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Israel telah mengalami kesetiaan Tuhan yang demikian besar. Sebab ketika mereka melihat kembali perjalanan kehidupan mereka yang jatuh bangun, Allah siapa yang dapat menerima mereka kembali? Jikalau kita membaca perjalanan sejarah Israel, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka telah melacurkan dirinya. Penggambaran itu sangat jelas ketika kita membaca kitab Hosea, di mana Nabi Hosea ditempatkan sebagai sosok Allah. Sedangkan istri Hosea adalah umat Tuhan Israel.
Posisi istri Hosea adalah kita semua yang berdosa. Yang digambarkan dalam kitab itu adalah perempuan pelacur. Tetapi Hosea diperintahkan untuk datang ke tempat pelacuran untuk mengambil perempuan itu dan dijadikan istrinya. Ini penggambaran yang sangat indah untuk menegaskan kepada setiap orang percaya bahwa kasih Tuhan itu hebat, mengalahkan segala keberdosaan. Posisi kita yang hina tidak menjadi soal baginya, sehingga Tuhan datang untuk mengambil kita. Tuhan datang mengangkat kita dari keterpurukan, dari kekotoran, dari keaiban, dari keinahan. Dan kita dijadikan bahagian dari dirinya sendiri. Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, begitu indah untuk menggambarkan kasih Tuhan, bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya ia mendendam. Demikianlah ia menyatakan kasihnya kepada umat dengan menjauhkan dosa umat daripada mereka. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya kasih setia Tuhan. Inilah gambaran-gambaran yang hendak disampaikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus. Bahwa sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita kilas balik perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi ada tangan yang kuat menopang hidup kita. Bersyukur. Jikalau sampai pada saat ini, misalnya Oma Werin masih boleh diperkenankan untuk ada menikmati kehidupan bersama dengan suami, anak-anak, dan cucu. Bersyukur dalam pergumulan yang sangat berat. Siapa yang bisa menyangka bahwa Ibu Alfrida Paimbonan masih boleh bersama dengan kita, menikmati hidup bersama dengan anak-anak dan cucu. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya, sehingga ia masih boleh ada sebagaimana ia ada pada saat ini. Bersyukur. Betapa Tuhan telah menyatakan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kekasih kita Mama Dona. Dalam memberikan motivasi kepada anak-anak untuk meraih masa depannya. Sehingga hari kemarin anak kekasih Tami bersama dengan teman-teman yang lain boleh menyelesaikan pendidikannya pada tingkat sarjana S1 dan boleh diwisuda. Serta banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Hal-hal ini saudara-saudara nyata di depan mata kita. Dan karena itu harus kita bangun keyakinan bahwa kasih Tuhan itu dahsyat atas hidup setiap orang yang berkenan kepadanya. Mazmur 117 adalah sebuah mazmur yang sangat indah bagi kita untuk merefleksikan kedahsyatan kuasa dan kasih Tuhan yang berlaku bagi setiap orang percaya. Kita mau disadarkan bahwa hidup kita ini jauh lebih berharga dari segala-galanya. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak berkeinginan untuk melihat setiap orang yang percaya kecewa pada akhirnya. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Yesus bersabda, "Aku datang." Ia datang
Supaya apa? Supaya mereka memperolehnya. Bahkan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak sama dijanjikan oleh dunia ini. Seperti yang dikatakan kepada murid-muridnya saat Yesus akan meninggalkan mereka. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti itu yang diberikan dunia kepadamu. Karena itu jangan takut dan jangan gentar. Percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebesar apapun persoalan yang terpampang di hadapan kita, jangan hal itu mengecilkan semangat kita untuk terus melangkah. Tetapi justru iman kita harus ditantang dengan masalah. Sebab di balik persoalan itu, ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar, yang akan meluputkan kita, dan pada akhirnya akan memuaskan kita dengan segala kebaikan. Karena itu selamat bagi kekasih kita, Tami misalnya, yang telah merespon kasih Allah yang begitu besar melalui firman Tuhan ini. Biarlah apa yang sudah dialami, menyelesaikan pendidikan pada satu jenjang, hendaknya menjadi pemompa semangat untuk lebih lagi berjuang, melihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Kiranya firman ini menjadi penguatan iman bagi Opa dan Oma Werin di dalam menghadapi segala kelemahannya. Bahkan bagi Ibu Alfrida Paembonan, bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kelemahan kita. Dan ia ingin supaya kita menikmati hidup yang berdamai sejahtera. Kiranya kuasa Roh Kudus memateraikan firman ini. Haleluya. Amin. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bersama dengan kekasih kita yang terjadwal ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dengan tuntunan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Kita satu
dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Sebab nyata bagi kami akan kedahsyatan kasih dan kesetiaan-Mu. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Ketika kami dapat melewati hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, bukan karena kami berhikmat, bukan karena kami pandai. Tetapi semua itu boleh kami lewati dan kami hadapi, karena Tuhan ada di dalam kami, dan Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Karena itu tidak ada alasan bagi setiap kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Demikianlah firman-Mu mau mengingatkan kami, bahwa dahsyat kuasa-Mu berlaku atas setiap kami yang menaruh harap kepadamu. Karena itu kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami, serta seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, di tengah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan, di tengah-tengah perjuangan untuk mencari nafkah, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai-selesai. Firman-Mu meneguhkan kami semua, bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat, dan karena itu kami harus merespon kasih Tuhan dalam keberseraan dan ketaatan penuh kepadamu. Kiranya firman ini akan menyempurnakan sukacita dari kekasih-kekasih kami yang boleh menerima pelayanan pemberitaan firman lewat ibadah keluarga. Untuk itu hamba berdoa bagi kekasih kami Mama Unal. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kekasih kami Mama Unal, Ibu Alfrida Paembonan, telah sekian lama menghadapi pergumulan karena sakit penyakit yang dideritanya. Tetapi terpujilah Engkau bahwa Engkau berkenan atas hidupnya. Bahkan tepat pada hari ini, Tuhan mempertambahkan setahun lagi usianya. Betapa indah karya-Mu Tuhan di tengah gumul yang dihadapinya. Ada tangan Tuhan menopang dia, menjaga dia, mengawal dia. Seraya harapan terus dinaikkan kepadamu lewat doa tiada henti. Kiranya Tuhan memulihkan keadaannya dengan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar ia boleh dipulihkan kembali. Sehingga ia terus dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga. Pun demikian kami bersyukur, berterima kasih bersama dengan anak mantu Mama Levin, yang juga pada hari ini boleh berulang tahun. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Karena itu sempurnakan sukacita kekasih kami, dan tuntun hidup mereka dalam ketaatan kepadamu. Hamba berdoa untuk anak-anak kekasih, buat Unal di dalam kehidupannya, yang juga menjadi pergumulan keluarga, keterbatasan fisik, keterbatasan mental. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa lewat keterbatasan-keterbatasan itu.
Sehingga justru di dalam kelemahan kekasih kami Unal, kuasa Tuhan menjadi nyata dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa untuk Risna dan Angel di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan sekolah minggu, PPGT, maupun dalam menikmati masa mudanya. Tuhan terus kawal dan pelihara anak-anak kekasih ini dalam roh dan hikmat-Mu. Wujudkan segala harapan mereka, sehingga mereka senantiasa menerima yang baik daripada-Mu. Pun demikian kami berdoa untuk Devri yang ada di Sorong, Papa Lepin, bersama dengan Mama Lepin dan anak kekasih Lepin. Tuhan sertai dan lindungi mereka di sana. Jaga pelihara Tuhan, sehingga mereka tetap merasa tenang dan damai di dalam menikmati kehidupan anugerah-Mu, tanpa takut dan khawatir, sebab Tuhan ada beserta mereka. Hamba berdoa untuk Anggi yang sedang dalam tahap penyusunan tesis dan juga di dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya terus campur tangan di dalamnya. Pun demikian buat Erna dalam bangku kuliah. Kasih karunia-Mu akan dinyatakan dalam mengejar harapan dan cita-citanya. Hamba berdoa buat cucu kekasih Levin yang dalam tumbuh kembangnya. Biarlah tangan Tuhan yang akan menopang dan menyertai, sehingga kelak boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan dalam hidupnya Tuhan dimuliakan. Pun demikian, hamba berdoa untuk salah seorang adik dari Mama Unal yang ada di Toraja, yang juga dalam kelemahan tubuh. Kiranya dilawat oleh Tuhan sendiri dan dipulihkan seperti sedia kala. Pun demikian, orang tua, nenek di Palopo dalam masa tuanya, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga boleh menikmati damai sejahtera-Mu dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Pun demikian hamba berdoa untuk Bapak Petrus Ganingkala Allah. Engkau tahu pergumulan kekasih kami ya Tuhan. Ia dalam kelemahannya. Pun demikian istri kekasih Oma Werin sudah sekian lama dalam kelemahannya. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah gumul mereka. Tuhan beri kuat dan teguh iman dan pengharapan, sehingga di tengah-tengah kelemahan ini mereka terus mendekatkan diri kepada-Mu. Tiada henti menaikkan doa dan menyembah Engkau. Tuhan yang akan mewujudkan harapan mereka pada waktunya. Dengan makanan, minuman, obat-obatan, kuasa dan mujizat-Mu kiranya dinyatakan. Pun demikian hamba berdoa untuk Bapak Werin dalam pekerjaannya sekarang di Malili. Tuhan selalu ada besertanya. Tuhan selalu ada melindunginya dan menyertainya. Tuhan berkenan atas setiap karya dan jerih lelahnya, sehingga ia boleh menikmati segala kebaikan dan kasih-Mu. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidup dan rumah tangganya. Hamba berdoa untuk Mama Werin dalam tanggung jawab selaku istri, di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak anugerah-Mu. Biarlah kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjuangannya, dalam harapan-harapannya. Kami bersyukur bahwa beberapa hari kemarin Mama Werin boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan sukacitanya. Pun bersama dengan anak dan cucu kekasih kami Elin dan Willy yang juga berulang tahun. Biarlah pertambahan usia ini akan semakin melahirkan sukacita di hati, dan keberseraan diri akan terus dinyatakan dalam perjalanan ke depan. Hamba berdoa untuk Papa dan Mama Ensi dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan jaga dan pelihara kekasih kami, sehingga mereka senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Berkat Tuhan dalam perjuangan dan pekerjaan mereka. Bahkan hikmat Tuhan dalam pelayanan mereka. Bersyukur untuk Papa Ensi yang boleh Tuhan pakai untuk melayani di tengah jemaat
dan boleh diutus selaku majelis gereja. Mari Tuhan perlengkapi dia, agar ia boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Hamba berdoa untuk anak-anak cucu-cucu yang kekasih, buat Werin, buat Weli, Wilber, Ensi, dan Elin. Mari Tuhan pelihara cucu-cucu kekasih kami. Tuhan lindungi dalam tumbuh kembangnya mereka. Maka segala harapan kerinduan untuk masa depan, di tangan-Mu lah kehidupan mereka diletakkan, masa depan mereka dijamin. Sehingga bersama dengan Tuhan kami yakin dan percaya, anak cucu kami ini Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia, tetapi kelak boleh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Erlina Parasa. Bersyukur atas kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah Engkau terus menopang dia, menjaga dia, memelihara dia. Di dalam mengangkat tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Segala harapan-harapan dan kerinduannya ke depan Tuhan yang akan wujudkan. Bahkan pekerjaan pelayanannya, baik pada tingkat klasis maupun di tengah-tengah jemaat. Bersyukur karena pada hari Minggu kemarin, kekasih kami juga Tuhan telah utus untuk menjadi teman sekerja dalam pelayanan selaku majelis gereja. Sehingga biarlah tangan Tuhan akan terus menopang hidupnya, agar ia tetap kuat dan sehat untuk menjalani hidup ini dan bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Kebaikan Tuhan selalu nyata. Dan di bulan Februari ini ada beberapa anggota keluarga yang berulang tahun. Bersyukur karena pertambahan usia pada tanggal 4 kemarin, cucu kekasih Elo. Pun demikian anak kekasih Patrick tanggal 9, dan anak kekasih Valentino atau Papa Kesia pada tanggal 14. Dan beberapa orang ponakan dan saudara-saudara yang boleh berulang tahun di bulan Februari. Sungguh ajaib kasih-Mu buat keluarga kekasih kami. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka, dan di dalam hidup mereka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kebaikan-Mu untuk perjalanan ke depan. Khususnya anak kekasih kami Tami. Kami bersyukur bahwa tanggal 24 kemarin boleh menyelesaikan pendidikan S1-nya di Unhas dan telah diwisuda. Kiranya apa yang sudah diselesaikan dengan baik akan memotivasi hidupnya untuk terus berjuang ke depan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan melangkah bersama dengan anak kekasih kami Tami, maka hidup dan masa depannya tidak akan sia-sia. Tuhan akan mewujudkan segala hasratnya dengan segala kebaikan, sehingga ia boleh menjadi anak yang membanggakan orang tua, ibu kekasih, menjadi kebanggaan bagi seluruh kaum keluarga, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jaga lindungi anak kekasih kami, peliharakan, sehingga ia senantiasa merasakan damai-Mu dan bersyukur kepadamu. Berdoa untuk anak-anak dalam kehidupan keluarga. Biarlah kasih Tuhan dinyatakan dalam perjuangan dalam rumah tangga mereka. Buat Papa dan Mama Elo, buat Papa dan Mama Kesia. Biarlah berkat-berkat-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hamba bermohon untuk cucu-cucu karunia Tuhan dalam tumbuh kembangnya mereka. Tuhan yang akan kawal, Tuhan yang akan pelihara. Hamba berdoa untuk orang tua kakek kekasih dalam masa tuanya. Kiranya ditopang dan dipelihara oleh Tuhan. Dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Dalam kebersamaan kami, melalui ibadah ini, keluarga-keluarga kekasih kami menyatakan korban syukurnya. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang dipersembahkan, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat. Dan yang masih ada pada masing-masing mereka, biarlah Tuhan memberkatinya, bahkan tingkap di langit-Mu Engkau bukakan, sehingga pintu sorga-Mu terbuka, hujan berkat-Mu tercurah,
sehingga setiap orang yang menaruh harap kepadamu tidak akan pernah berkekurangan, namun tetap berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Ripka Rombo. Tuhan terus berkati kehidupannya. Tuhan jaga dan lindungi dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Bersyukur untuk peneguhan pada hari Minggu kemarin. Tuhan memberkati suami kekasih Papa Pasri. Tuhan memberkati Pasri. Tuhan memberkati Dewi. Tuhan memberkati Tri. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati rumah tangga hambamu, istri hambamu dan anak-anak hambamu. Memberkati kekasih kami Vina. Memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Memberkati semua majelis gerejamu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan terima kasih kami. Menandai segala kebaikan-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami dan kekasih-kekasih kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Terlebih khusus kami bermohon buat kekasih kami Indra Balabandaso yang akan mengikuti tes penjenjangan karir, biarlah Tuhan yang akan melapangkan jalan bagi keberhasilannya. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Mualis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sekali lagi mengangkat pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang ke dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak teringat dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih keluarga, Ibu Alfrida Paembonan, keluarga Bapak Petrus Ganing Kala Allah, dan keluarga Ibu Erlina Esparasa, jalanilah hidup dalam keberseraan penuh kepada Tuhan, tetap yakin kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah, dan Ia tahu setiap hal yang kita butuhkan dalam menjalani hidup. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk.
Dan izinkan kami menyampaikan ucapan selamat buat Ibu Alfrida Paimbonan bersama dengan Mama Lepin yang tepat pada hari ini boleh berulang tahun. Pun demikian buat Mama Werin bersama dengan Willy dan cucu kekasih Elin. Selamat ulang tahun, berkat Tuhan kiranya terus melimpah dalam hidup kamu. Pun demikian buat kekasih Ibu Parasa, sebuah kebanggaan, perjuangan boleh diwujudkan, keberhasilan boleh diraih, sehingga anak kekasih Tami boleh menyelesaikan pendidikan S1 di Unhas dan telah diwisuda kemarin. Selamat buat Tami, tetap semangat, ada Tuhan beserta dengan Tami untuk meraih masa depan. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan kekasih-kekasih kita yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga Ibu Alfrida Paimbonan, keluarga Bapak Petrus Ganing Kala Allah, keluarga Bapak Willem Kombong, keluarga Ibu Erlina Margareta Parasa, dan Bapak Selvansoha Saragi, kiranya tetap sehat, tetap sukacita menjalani hidup, dan tetap di dalam tuntunan Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menjadi berkat bagi kita semua lewat pemberitaan firman pada ibadah keluarga malam hari ini. Juga disampaikan terima kasih kepada rekan majelis dan rekan-rekan operator multimedia dan operator pianis. Kiranya pelayanan-pelayanan kita tetap semangat dan Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian, selamat malam.